bagaimana kalau kita ingin membandingkan dua populasi. Kemarin kalau tidak salah, Anda sudah mempelajari pendugaan parameter bagi satu nilai tengah untuk satu populasi, ya, serta ukuran pendugaan bagi ukuran sampel yang harus diambil, ya, yang sebaiknya itu berapa, ya. Jadi ada kemarin rumusnya kan N sama dengan Z alpha per 2 tuh dibagi dengan E dikuadratkan, ya. Nah, sekarang untuk pendugaan parameter beda dua nilai tengah ini itu untuk dua populasi. Jadi misalnya kita ingin membandingkan, ya, bagaimana karakteristik dari, katakanlah saya punya dua kelas, ya, pagi dan malam, ya. Jadi saya ingin membedakan bagaimana, ya, artinya prestasi itu kan bisa dilihat dari nilai ujian, ya, kemudian bisa dilihat dari nilai kehadiran dan sebagainya. Jadi ini untuk menduga, ya, bagaimana karakteristik dari dua populasi, itu tujuannya, ya. Nah, baik, jadi di sini kemarin kita juga sudah membicarakan, ya, bahwa kita tentunya kita ingin apakah pendugaan parameter ini lebih teliti, lebih mendekati atau tidak. Makin kepercayaan kita makin besar yang kita berikan, ya, maka berarti nanti intervalnya, ya. Jadi di sini kan ada interval, ya, kemarin kita sudah bicarakan itu nanti makin sempit, tetapi ketika di sini lebih rendah kepercayaan kita, di sini tentunya makin lebar, ya, intervalnya. Nah, jadi interval kepercayaan 1 minus alfa kali 100%. Jadi kalau kemarin misalnya kita percaya 95%, ya. Maka 1 minus alfa kali 100% sama dengan 95%. Nah, kalau persennya dihilangkan, 100% itu kan 1. Jadi 1 minus alfa kali 1 adalah 1 minus alfa sama dengan yang 95% itu dijadikan desimal 0,95. Sehingga alfanya kemarin sudah kita bahas, ya, di dalam pertemuan yang luring itu offline itu katakanlah tadi kan alfanya 0,05, ya. Nah, karena di sini interval jadi dibagi 2. Jadi alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025, ya, misal seperti itu. Nah, di dalam pendugaan parameter beda dua nilai tengah, ya, kita juga memperhatikan apakah untuk dua populasi ini kita sedang bekerja dengan sampel besar atau sampel kecil. Kalau sampel besar itu adalah banyaknya populasi pertama N1 dengan populasi kedua dikurang 2 itu lebih besar sama dengan 30. Berarti itu termasuk ke sampel besar, ya. Nah, nanti kalau yang ukuran untuk sampel kecil, kalau N1 plus N2 dikurang 2 lebih kecil dari 30, maka dia termasuk sampel kecil, ya. Kemudian perlu juga diperhatikan, ya. Jadi pertama kita memperhatikan dulu sampel besar, ya. Apakah dia sampel besar atau kecil? Itu yang kita bedakan dulu. Kemudian kita juga melihat, ya, kalau misalnya ragam dua populasi diketahui, ya, maksudnya begini, ragam dua populasi diketahui itu artinya sudah ada informasi bahwa untuk populasi yang waktu dulu pernah kita, misalnya orang lain meneliti atau pernah diteliti kita atau dan sebagainya, kita sudah punya gambaran atau nilai ragam untuk dua populasi. Jadi bila ragam dua populasi diketahui, ya. Nah, kalau ragam dua populasi diketahui, maka kita pakai simbol di sini adalah, ya, ini untuk ragam populasi, ya. Kalau ragam untuk
sampel, ya, misalnya di sini nanti ada ragam dua populasi tidak sama dan nilainya tidak diketahui, maka kita ambil sampel. Sampel itu maksudnya adalah nilai yang kita teliti sekarang, ya. Kalau ini adalah nilai terdahulu, informasi terdahulu, ya, yang mungkin hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya yang sudah diketahui. Tetapi yang jelas di sini kita pertama, sebelum kita melihat ragam populasi diketahui atau tidak, ini kan sebetulnya hanya pemasukan simbol ya sebetulnya, ya. Nah, yang penting adalah sampelnya besar atau kecil itu, ya, yang penting. Lalu kedua, kalau misalnya ragam dua populasi diketahui, maka kita ragam tersebut kita gunakan simbol TO1 kuadrat untuk populasi pertama dan TO2 kuadrat, TO2 maaf ya, TO2 kuadrat ya kalau ragam, itu untuk populasi kedua, ya. Nah, kemudian intervalnya jadi ya, karena kita menduga parameter populasi, jadi untuk nilai tengah ya, beda dua nilai tengah itu simbolnya mu1 minus mu2. Lebih besar sama dengan, jadi cara membacanya di sini lebih besar sama dengan yang kiri, lebih kecil sama dengan yang kanan ya. Nah, ini adalah tentunya nilai rata-rata untuk sampel yang kita teliti ya. Lalu di sini tadi ragam populasi, lalu di sini banyaknya sampel dari populasi pertama dan kedua. Lalu di sini Z alfa per 2 itu tadi kalau kita mengetahui, kita menentukan kita percaya berapa persen ya yang alfa per 2 tadi ya. Nah, karena sampel besar kita menggunakan distribusi normal baku Z ya. Nah, Anda bisa bandingkan dengan kalau misalnya sampel kecil, ya. Kita lihat di sini bedanya, ya. Di sini simbol daripada ragam kita nyatakan untuk, jadi kita kan karena sampel kecil ya kita bekerja dengan sampel yang kita hadapi, ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan S1 kuadrat simbolnya, ya, untuk populasi pertama. Ragam untuk populasi kedua S2 kuadrat ya. S1 kuadrat di per N1 dulu plus S2 kuadrat per N2 ya. Baru ditambah, baru diakarkan, baru dikali dengan, nah ini kita menggunakan distribusi Student T ya. Nah, kita menggunakan distribusi Student T. Ya. Nanti untuk sebaran normal baku dan sebaran distribusi Student T kita lihat nanti dari tabel. Ya. Demikian rumusnya. Nah, nanti Anda ketika UTS Anda boleh bawa rangkuman rumus yang bertuliskan rumus ini. Ya. Jadi rumus, hanya rumus ya. Bisa saja misalnya ada keterangan sedikit bolehlah ya. Tapi kalau bisa dipersingkat. Ya, kalau ini kan dalam kuliah saya kan diterangkan supaya dengan jelas ya, tapi makin bisa dipersingkat berarti Anda akan makin Anda berarti menunjukkan Anda sudah mengerti ya. Syukur kalau hafal ya tentunya ya. Tapi karena memang di statistik itu sebetulnya rumusnya yang saya katakan tidak banyak, tetapi penurunan dari rumus-rumus sebelumnya maka terlihat menjadi banyak ya. Jadi yang penting di sini Anda perhatikan dulu, karena kan nanti kalau sudah ada latihan soal di UTS itu kan soal dicampur baur ya. Nah, Anda harus membedakan mana sampel besar dan kecil. Ya. Lalu Anda juga nanti ketika Anda sudah belajar pengujian hipotesis, Anda harus membedakan mana ya pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Karena kejadiannya kalau di UTS itu tertukar. Ya, sebetulnya tidak akan terjadi seperti itu kalau Anda memang sering latihan dan Anda bisa lihat di Wellpool itu kan ada beberapa latihan gitu ya. Ambil aja Anda sekali latihan misalnya modelnya satu, yang lain sama, Anda kerjakan sendiri,
Setelah ada contoh, nah Anda bisa membedakan, oh ini untuk pendugaan parameter, ini pengujian hipotesis, ini untuk sampel besar, ini untuk sampel kecil, ya. Jadi tidak tertukar-tukar, ya. Sayang kalau di ujian, kalau sudah tertukar, Anda menggunakan rumus yang salah, sudah pasti nilainya akan mungkin di bawah dari separuhnya, ya. Baik ya, jadi ini sekali lagi, jadi prinsipnya sama, nanti kita lihat dari contoh ya. Nah sekarang ada lagi rumus, sebetulnya rumusnya ada 5, tapi sepertinya saya hanya mengambil 4 ya. Karena nanti ya kita lihat dulu sekarang. Untuk rumus yang ketiga, interval kepercayaan 1 minus alfa kali 100% bagi B dan 2 nilai tengah untuk sampel kecil, ya. Nah, tadi kan bila, sebentar, di sini, bila, nah, tadi juga ada rambu-rambu setelah sampel kecil Anda lihat, apakah sampel kecil atau tidak dengan ketentuan seperti ini. Rambu yang kedua adalah bila ragam dua populasi tidak sama dan nilainya tidak diketahui. Jadi bisa ada informasi, bisa Anda lihat dari data yang ada. Ya. Jadi Anda gunakan rumus yang kedua. Bila ragam dua populasi tidak sama. Ya. Nah, sekarang kalaupun misalnya tidak ada informasi seperti ini, asumsinya adalah kalau tidak ada informasi seperti ini, Anda ketemu persoalan, asumsinya adalah ragam dua populasi tidak sama. Karena kita tidak tahu kan sama atau tidak. Jadi diasumsikan ya tidak sama. Ya. Kemudian di sini dan nilainya tidak diketahui. Ya. Karena ragam dua populasi tidak sama dan nilainya tidak diketahui, jadi Anda menggunakan simbol ini, S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Karena ini kalau ragam populasi tidak diketahui kan Anda berarti pakai ragam sampel kan? Nah, ragam sampel simbolnya ini. Ya. Oke, jadi Anda lihat perbedaannya ya, dicermati beda antara rumus satu dengan rumus lain karena di sini ada 4, seharusnya malah 5 ya. Oke. Sekarang prinsipnya sama untuk sampel kecil seperti ini ya. Nah, tetapi bila kedua ragam populasi sama. Jadi ada informasi nih, kedua ragam populasi sama. Tadi saya sudah katakan kalau tidak ada informasi bagaimana kedua ragam populasi diasumsikan tidak sama. Jadi Anda pakai rumus yang ini ya. Tapi dengan catatan sampel kecil. Nah, sekarang untuk sampel kecil bila kedua ragam populasi sama ya, tetapi nilainya tidak diketahui. Ya, kita nggak tahu. Kita tahunya ragam sampel. Ya. Tapi di sini ada informasi ragam populasi sama. Nah, kemudian berarti kita pakai rumus ragam gabungan. Ini namanya ragam gabungan S kuadrat P. Ini ragam sampel gabungan. Jadi ragam sampel gabungan itu adalah N1 minus 1 dikali dengan S1 kuadrat. Ini adalah ragam sampel populasi pertama, ini ragam sampel populasi kedua. Ini ukuran sampel populasi pertama, ini yang kedua. Ya. Jadi ragam gabungan itu adalah N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 kurang 2. Jadi yang dikerjakan di tanda kurung dulu, dikali hierarkinya ya, ditambah, jadi supaya nanti jangan sampai salah menghitung ya. Nah, jadi setelah SP kuadrat, lalu dihitung simpangan baku ragam gabungan, yaitu SP, akar dari SP kuadrat. Ya. Nah, kemudian dikali dengan, nah karena di sini kita sampel kecil, kita menggunakan distribusi Student T.
Oh ya, ini maaf, ini harusnya yang kanan, ini yang sama ya, kiri kanan sama, hanya bedanya minus plus. Jadi di sini T alfa per 2, di sini juga yang SP yang kiri ini ditulisnya nanti T alfa per 2. Jadi diingat ya, jangan sampai salah. Karena dia ragam gabungan, maka ragam ini bisa keluar dari akar ya. Karena di sini dikatakan ragam sama. Jadi kita pakai ragam gabungan. Jadi ragamnya itu di luar dari akar ini ya, dikali 1/n1 plus 1/n2. Ya. Di sini interval minus dan plus. Ya, jadi sekali lagi di sini harusnya T alfa per 2 ya. Kiri dan kanan tuh sama, rumusnya hanya bedanya minus dan plus. Ya. Jadi kalau Anda sudah menghitung nilai kiri yang ini, nanti di sini dikurang, di sini tambah. Nah, sama seperti kemarin. Waktu minggu sebelum kita libur lebaran ya. Baik, sekarang rumus yang keempat ya. Sebetulnya di sini ada satu rumus lagi ya, tapi saya tidak memberikan karena di sini sebetulnya ada lagi tadi ya sudahlah ya. Toh saya juga karena saya yang memberikan soal, saya yang menanyakan ya saya nggak akan menanyakan soal yang untuk rumus yang satu lagi ya. Jadi cukup di sini saja. Nah, kemudian untuk yang keempat, rumus keempat, apabila kita punya pengamatan berpasangan. Nah, nanti Anda harus bisa membedakan mana pengamatan berpasangan, mana tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya kita lihat dari contoh soal. Dari contoh soal nanti di Wellpool ada latihan, lalu saya memberikan juga latihan dan tugas. Ya. Nah, berarti nanti, yaitu yang saya katakan, dengan adanya latihan, Anda sudah bisa memilah-milah pakai rumus yang mana ya. Jangan cuma dari contoh dilihat, boleh dicoba sendiri dulu, boleh ditutup bukunya, nanti Anda latihan cari yang soalnya tipenya sama. Nanti di Wellpool tuh ada misalnya ada 3 nomor tipenya sama, Anda nggak usah semua dicoba ya, ambil salah satu. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa mengerjakan sendiri, berarti Anda sudah mengerti dan kemengertian Anda akan terbawa di ketika mau UTS, tinggal buka-buka rumus, diingat-ingat dan sebagainya. Jadi bukan dihafal ya. Baik, sekarang untuk yang pengamatan berpasangan. Interval kepercayaan 1 minus alfa kali 100% bagi beda nilai tengah untuk pengamatan berpasangan. Jadi nanti kita cari nilai. Misalnya kita punya data X1, X2, kita cari nanti selisihnya, baru nanti dihitung selisihnya, dicari rata-ratanya, sigma DI per N, lalu menjadi D bar di sini, sama seperti ini sebetulnya, tapi ini untuk pengamatan berpasangan. Jadi langsung hanya satu simbol, karena satu simbol ini berasal dari X1 minus X2. Lalu karena di sini biasanya ya pada umumnya sampelnya kecil, jadi kita pakai distribusi Sudente, dan SD itu adalah simpangan baku dari ragam pengamatan berpasangan ya. Nah, rumusnya adalah ini sudah rumus ragam yang disederhanakan supaya Anda bisa mudah menghitungnya, yaitu N sigma DI kuadrat, sigma DI dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Ya. Nah, di sininya adalah mu D. Ya. Nah, tapi distribusi Sudente itu punya derajat bebas. Jadi, karena di sini pengamatan berpasangan sudah satu kesatuan, jadi derajat bebasnya N kurang 1. Ya. Tapi di sini derajat bebasnya, tadi saya lupa, saya lewatkan, terlewat, jadi derajat bebasnya N1 plus N2 kurang 2. Demikian juga yang ada di sini, ya, derajat bebasnya kalau pakai distribusi Sudente sampel kecil. Ya, kalau di sini N kurang 1. Jadi rumus ini ada 4 ya, yang perlu diingat. Baik, sekarang untuk contoh pertama.
Satu ujian kimia diberikan 50 siswa wanita dan 75 siswa pria. Jadi kita sedang membahas dua populasi ya, antara wanita dan pria. Siswa wanita mencapai rata-rata 76, simpangan baku 6, siswa pria mencapai rata-rata 82, simpangan baku 8. Berikan pendugaan 96% beda skor nilai untuk siswa pria dan wanita. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini N1 plus N2 kurang 2 lebih besar dari 30. 50 tambah 75 kurang 2 sudah jelas lebih besar dari 30. Jadi kita pakai rumus sampel besar. Ya. Lalu rambu-rambu yang kedua adalah kita pakai rumus yang mana? Ya, yang kedua atau ketiga, ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa siswa wanita mencapai karena sampel besar, kita tahu berarti di sini populasi ya, informasi populasi untuk ragam ya, ragam dan otomatis ini sudah simpangan bakunya yang diketahui. Ini juga sama ya. Nah, kalau tidak ada informasi ragam sama ya, selain itu juga rambu-rambu yang ke berikutnya tadi, ini kan enggak, dari sini sudah kelihatan ya bahwa tidak sama. Kalaupun misalnya tidak informasi, B pakai rumus yang kedua ya, pakai rumus yang kedua itu yang ini, yang pertama ya, pertama. Bila ragam dua populasi diketahui, jadi ini ragam dengan simpangan baku berarti ragamnya diketahui ya, tinggal dikuadratkan. Jadi karena sampel besar ya, lalu di sini ragam populasi diketahui, kita pakai rumus pertama, ya. Nah, di sini alfanya karena 96%, jadi alfanya 0,04 dibagi 2 0,02, ya. Ini adalah rata-rata untuk populasi pertama, ya. Nah, seharusnya ini kan wanita populasi pertama, tapi karena nilainya lebih besar, lebih kecil dari yang populasi kedua, jadi dibalik saja. Jadi yang populasi pertama itu dianggap yang pria, supaya menghindarkan nilai negatif. Ya. Kalau nilai negatif sulit menginterpretasikannya. Jadi 82 kurang 76, nah otomatis ini simpangan baku yang 8 ini menjadi untuk yang simpangan baku populasi pertama. Jadi kalau ragamnya kan 8 dikuadratkan 4 ya. Lalu N-nya, N2-nya yang sekarang jadi N1 itu 75. Kemudian di sini 6 kuadrat 36 dan di sini 50 ya. Jadi yang lain tentunya mengikuti ya. Tapi kalau saya rasa di sini harus berpasangan ya. Tapi kalau misalnya ini tambah itu kan A tambah B sama dengan B tambah A ya. Walaupun terbalik nggak apa-apa, yang penting pasangan ininya ya, yang harus sama tadi adalah antara simpangan baku dengan N-nya ya. Jadi 8 kuadrat dibagi 75, yang ini 6 kuadrat dibagi 50 ya. Jadi ini adalah sekarang populasi pertama, ini kedua, karena di sini untuk menghindarkan nilai negatif. Ya. Nah, yang kanan sama, hanya bedanya di sini plus. Lalu kalau Anda lihat di tabel, kita lihat ya di tabel sekarang alfa 0,02 ya. Jadi di sini kan peluangnya itu 0,98 yang ada di tengah dari tabel normal baku ya. Nah, tabel normal baku di sini 0,98 kita cari. Nah, di sini ada 0,9798 dengan 0,9803. Jadi di sini 2/5-nya ya. Ini kan bedanya 0,0005 dengan ini ya. Lalu di sini karena 0,98 berarti di sini 0,0002 dibagi 0,005 dikali selisihnya dari sini adalah 0,01. Jadi nanti
yang desimal ketiga itu 0,004 ya. Kalau mau tepat seperti itu ya. Nah, jadi di sini Nah, di sini hanya melihat saja 2 desimal. Jadi Anda kalau mau seperti itu cari yang pendekatan saja ya. Jadi di sini 2,9798 ya. Ini kan 0,00, 0,01, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,05 ya. 2,05. Itu kalau pendekatan boleh sebetulnya ya. Tapi kalau mau teliti tadi 2,054 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah dihitung ya, diperoleh nilainya antara 3,43 dan 8,57. Jadi yang dihitung sudah pasti dibagi dulu, ditambah dalam tanda kurung, diakarkan, baru dikali 2,05 ya. Oke. Ya, untuk hitungan ini saya tidak, oleh sebab itu nanti Anda bawa kalkulator ya. Kalau HP kan kalau ujian nggak boleh. Baik, sekarang contoh kedua. Suatu pelajaran matematik diberikan pada 12 siswa dengan metode biasa dan 10 siswa dengan metode khusus. Ya. Nah, di sini kita lihat cirinya adalah sampel kecil N1 plus N2 kurang 2, 20. Ya. Nah, di sini kan berarti sampel kecil. Ya. Berarti kita pakai rumus yang kedua menggunakan distribusi student T. Tetapi di sini kalau kita lihat harusnya kan rumus yang kedua ya. Tetapi di sini asumsi ragam sama. Nah, karena asumsi ragam sama jadi kita pakai ragam gabungan. Ya. Jadi kita hitung dulu ragam gabungan. SP kuadrat N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat. Ya, ini. Lalu dibagi N1 plus N2 kurang 2. Setelah dapat, diakarkan. Ya. Karena di sini ada rambu yang berikutnya, yaitu ragam sama. Jadi kita tidak pakai rumus kedua, tapi pakai rumus yang ketiga. Ya, yang ragam gabungan. Nah, karena kita pakai distribusi student T, sampel kecil, berarti derajat bebasnya N1 plus N2 kurang 2, 20. Ya. Kemudian setelah kita substitusi masuk ke sini, ya, 4,478 akar dari 1/N1 12, 1/N2 10 ya. Nah, di sini kita menggunakan, lalu di sini bedanya adalah 12 85 dikurang 81 adalah 4 ya. Ini X1 bar minus X2 bar. Nah, di sini kita akan lihat ya, yaitu distribusi student T. Nah, distribusi student T, kalau misalnya di sini ada interval kepercayaan pendugaan 90%, berarti alfanya 0,01, alfa per 2 0,05. Derajat bebasnya 20. Nah, sekarang kita lihat untuk distribusi student T. Di mana N-nya adalah N-nya adalah 20. Di sini 20 dan alfanya 0,05, yaitu 2,7 2,9725 ya, 2,725, alfanya 0, ini langsung alfa per 2. Jadi alfa per 2 itu berapa? Misalnya 0,05. Tadi kan alfanya 0,01, alfa per 2-nya 0,05. Jadi di sini 0,05. Nah, 2,725 ya. Jadi di sini 2,725. 1,725.
Ya, 1,725 ini 1 ya. Ya, ini 1. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, tinggal dihitung nanti intervalnya sekian. Jadi kalau sampai kita terpaksa mendapatkan nilai negatif di sini, interpretasinya adalah kita jelaskan bahwa beda antara populasi pertama dan kedua itu lebih besar populasi yang kedua nilainya ya. Jadi kalau misalnya dapat negatif, tapi diusahakan tidak dihindarkan ya. Baik, sekarang untuk contoh ketiga, 20 mahasiswa diberikan bahan terprogram dan biasa dibuat dalam 10 pasang ya. Jadi sudah melekat ya. Jadi bedanya itu kalau pasangan itu artinya sudah menjadi satu kesatuan ya. Nah, ada pasangan pertama dan sampai 10, ada yang diberikan terprogram dan kelas biasa. Diperoleh nilainya ya. Ujiannya itu misalnya X1 untuk bahan terprogram, kelas biasa X2 dan seterusnya. Selisihnya 76 dikurang 81. Enggak apa-apa, minus dulu. Nanti sigma DI-nya ditambah ini semua jadi minus 16. Lalu rata-ratanya yaitu minus 16 dibagi 10, minus 1,6 ya. Dan SD kuadratnya diperoleh N sigma DI kuadrat minus sigma DI dikuadratkan. Nah, ini hati-hati di sini Anda nanti DI dikuadratkannya di sebelah kanan ya, DI kuadrat lalu dijumlahkan ya. Lebih enak menghitung ke samping. Jadi ingat ini DI kuadrat itu DI dikuadratkan dulu baru dijumlah. Nah, inilah nilai yang sigma DI kuadrat. Lain dengan sigma DI yang tadi ya. Sigma DI yang ini minus 16 dikuadratkan. Ya. Jadi hati-hati di sini. Nah, setelah dihitung, yaitu nilainya 40,7 dan diakarkan 6,38. Masukkan ke rumus, ya. Jadi di sini rumusnya kan di sini rumusnya ini SD per akar N dikali distribusi student T, ya. Nah, jadi SD-nya 6,38 akar 10 dikali distribusi student T ya. Nah, tapi karena pengamatan berpasangan jadi derajat bebasnya N kurang 1. Jadi 10 kurang 1 9. Kemudian alfanya tadi kita percaya di sini, oh ya, di sini kepercayaannya lupa ya. Tidak diberikan ya. Aduh. Sebentar. Ya, di sini yang 2,821 mungkin di soal di situ ada ya. Coba kita lihat. 2821. Kalau 9 ya, 9. Nah, ini. Dipakainya yang 0,96 sepertinya soal yang sebelumnya ya. 0,96 jadi alfanya 0,04 dibagi 2. Ini kalau nggak salah ya. Coba ini di zoom lagi. Oh udah nggak bisa. Oh ini bisa nih. Ini kalau nggak salah 0,02 ya, seperti 0,04 ya, alfa per 2 ya. 0,025. Ya, nanti ini coba diperbesar lagi nih, penasaran saya. (0,01) ya. 0,025 ya lebih kecil dari ini, 0,01 jadi 98%. Nah, mungkin di Wellpool saya terlewat ya tingkat kepercayaannya. Sebetulnya tingkat kepercayaannya harus maksudnya kita percaya berapa persen harus diberikan ya.
Nah, nanti di Wellpool saya ambil dari contoh, itu di situ ada, nanti ini karena waktunya sudah hampir sedikit lagi, saya mau buka buku Wellpool, nanti Anda bisa lihat ya di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ini untuk pendugaan beda dua nilai tengah. Ya. Nanti saya share ya latihan yang harus Anda Anda kerjakan. Nah, latihan yang Anda kerjakan itu kalau bisa ini kan ada waktu 2 jam lagi ya, 1,5 jam Anda kerjakan. Kalau bisa lain-lain ya, jadi misalnya ada latihan ada 3, 4 yang saya share. Nah, itu Anda kerjakan lain-lain. Nanti selebihnya Anda bisa lihat dari buku latihan di Wellpool. Anda mau latihan yang mana dengan tipe yang sama. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan Anda ya, bahwa kalau saya mengerjakan sudah bisa sendiri berarti sudah mengerti ya. Jadi saya minta dalam Gameit ini nanti tugas sebelum diupload ke Vkelas, saya ingin lihat ada beberapa yang membuat lalu di-share di grup. Nanti akan saya beri catatan mana yang mungkin ada yang masih salah atau ada yang kurang dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya untuk kebaikan Anda. Karena kalau langsung pengalaman saya sudah upload di Vkelas, sudah. Paling saya periksa kalau sudah. Jadi saya kan nggak bisa satu-satu memberikan, oh ini. Nah, tapi kalau di grup itu secara umum bisa Anda lihat, kalaupun ada yang tidak mengerjakan, Anda melihat, oh seharusnya bagaimana. Kalaupun Anda mengerjakan soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat yang saya beri catatan, Anda juga perhatikan. Ya, jadi sistemnya kalau Gameit seperti demikian. Kalau Vkelas ya minggu depan itu mau nggak mau ya dilepas ya tugasnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk absen, saya tidak bisa absen, jadi saya anggap semua hadir. Karena terus terang ini tadi yang saya katakan Microsoft saya sudah deadline ya, waktu, jadi mesti diupdate. Jadi ini nunggu rekan saya yang junior yang mau minta tolong update, tapi baru perjalanan tadi malam dari Jogja ya, saya mesti menunggu. Jadi yang sekarang saya tidak bisa absen dulu. Kemudian juga sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum last minute ini sudah diberi warning kalau nggak salah. Tinggal 9 menit lagi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ya. Jadi sekali lagi saya minta sehabis ini, karena kan kita Gameitnya hanya 1 jam ya. Nanti masih ada waktu sebelum mungkin Anda kuliah berikutnya atau mungkin ya tolong ada yang mengerjakan ya. Tapi jangan, kalau bisa jangan sama ya, jangan itu semua dikerjakan sama. Jadi kalau ada, Bu, saya ingin mengerjakan A, misalnya tugasnya saya share, saya juga lupa ini ya, tugasnya harusnya sudah saya share. Ya udah, nanti tugas di-share dan PPT-nya saya share. Ya, saya juga kadang-kadang terlewat. Nah, nanti di Vkelas juga kalau sudah dibuka itu nanti saya share. Tapi sementara mungkin di grup sebentar lagi, habis ini saya share. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di WA saja ya. Karena ini waktunya sudah tinggal 5 menit supaya diakhiri dengan sempurna. Bagaimana? Begitu ya? Atau ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ya, oke lah. Kalau belum ada, nanti bisa disampaikan di WA ya, di WA grup. Baik,
Saya akhiri untuk kuliah Gemit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Salam.